Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan, yaitu latar belakangnya, definisi dan tujuan, prinsip keamanan jaringan, dasar-dasar serangan, tipe serangan, macam-macam ancaman, dan macam-macam keamanan pada jaringan. Oke, next. Kita next saja. Kenalan. Oke, di sini latar belakangnya kenapa kita harus ada keamanan jaringan. Yang perlu kita ingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap. Nah, itu yang kedua adalah tidak ada jaringan yang benar-benar aman. Jadi jaringan itu benar-benar tidak semuanya aman ya. Bahkan kita harus berwaspada. Dan karena sifatnya dasar jaringan adalah melakukan komunikasi. Nah, setiap komunikasi dapat jatuh ke orang lain, bisa saja disalahgunakan. Nah, seperti nama kita atau foto kita yang di Facebook misalnya, bisa aja dicuri, ya enggak? Atau data-data penting yang ada di komputer kita bisa saja diambil dan dipublikasikan. Oke, langsung next. Nah, definisi dan tujuannya. Di sini definisi dari sistem keamanan jaringan yaitu sistem keamanan jaringan suatu cara atau metode atau sistem yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari ancaman yang ada di luar yang mampu merusak jaringan dan sistem. Tujuannya adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mengganggu sistem keamanan jaringan. Nah, itu dari definisi dan tujuannya. Oke, next. Nah, prinsip-prinsip dari keamanan jaringan itu adalah kerahasiaan, karena data kita tuh sangat rahasia ya, tidak boleh dipublikasikan atau lagi pada orang-orang luas, dunia maya. Integritas, terus ketersediaan, keaslian. Nah, keaslian ini kita juga harus ini ya, jangan sampai pesan yang kita kirim itu palsu gitu. Nah, itu bisa saja kita ngirim ke teman kita asli, tapi dari proses pengiriman itu bisa saja hacker atau cracking itu mengambil data kita, pesan kita, lalu dikirim ke teman kita dengan data yang tidak asli. Nah, itu yang disebut dengan authentication. Akses control. Nah, akses control ini fungsinya agar kita mengontrol IP mana aja yang kita bolehkan dan tidak boleh. Nah, tidak adanya penolakan. Langsung lanjut. Nah, dasar-dasar pada serangan jaringan. Serangan jaringan itu terbagi ada dua, yaitu serangan pasif dan aktif. Serangan pasif yaitu merupakan serangan pada sistem autentikasi dengan hanya mengamati. Nah, kalau pasif itu mengamati atau memonitorkan pengiriman informasi ke tujuan dan tidak bertujuan menyisipkan data pada aliran data tertentu. Jadi hanya mengamati atau menguping lah ibaratnya untuk melihat informasi. Nah, jika informasinya itu sangat rahasia, itu bisa saja diperjualbelikan. Nah, lalu kita langsung ke serangan aktif. Itu merupakan serangan yang mencoba memodifikasi data. Jadi data kita dimodifikasi dan mencoba mendapatkan autentikasi dengan mengirimkan paket data yang salah ke dalam data stream. Jadi, langsung lanjut aja, kita tipe serangan. Nah, serangannya dibagi menjadi 4, interception, interruption, fabrication, dan modification. Interception itu yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Jadi mempunyai wewenang yang telah berhasil. Contohnya kayak penyadapan terhadap data pada suatu jaringan. Nah, interruption, penyerangan yang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Nah, contohnya perusakan atau modifikasi pada piranti keras dan saluran jaringan. Untuk fabrication-nya, penyerangan telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Nah, itu fabrication termasuknya ya. Dan modification itu adalah penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Contohnya perubahan nilai pada file data
modifikasi program dan modifikasi pesan. Nah, itu sangat berbahaya ya. Lanjut. Nah, ancaman-ancamannya. Ancaman pada keamanan jaringan yaitu memaksa masuk atau brute force, yaitu memasukkan hacker masuk ke jaringan dengan cara memaksa, dan semua user dan passwordnya dia coba. Nah, itu yang dimaksud dengan brute force. Dan denial of service atau DOS. DOS itu dia ibaratnya masuk ke web kita atau server kita terus menerus dengan jumlah yang sangat banyak sehingga si server itu down. Nah, itu bisa saja terjadi untuk mengedownkan server kita. Lalu ada serangan man in the middle. Nah, itu ya mirip seperti menguping lah. Jadi di antara si pengirim dan si penerima. Nah, tadi itu ada yang disebut dengan man in the middle. Itu biasanya menguping ya, itu ibaratnya mengambil informasi-informasi dari interaksi kita. Spamming, yaitu spamming itu kirim pesan secara massal. Nah, itu biasanya kita sering dapat di SMS maupun di WA ya. Nah, itu biasanya ada di email pun pasti ada. Tracking itu ya itu merusak suatu jaringan dan merusak suatu sistem. Nah, kalau sniffer itu penyadapan pada suatu jaringan. Spoofing itu penipuan ya, seperti kita pernah mendapatkan WA dapat uang sejumlah sekian gitu, atau di SMS nomor kita terpilih menjadi pemenang Bank BCA. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk phishing ini adalah pengelabuan, yaitu websitenya berupa website hampir mirip seperti website aslinya, seperti misalnya phishing Facebook. Nah, itu kita secara tidak sengaja memasukkan ID atau email dan passwordnya di Facebook. Nah, itu tidak masuk ke Facebook, tapi dia mengirimkan ke hackernya tersebut. Nah, itu dia mendapatkan password dan email kita. Nah, itu bahaya. Itu bisa masuk ke Facebook kita. Contohnya seperti itu. Device itu tampilan, dia mengubah tampilan di webnya. Jadi tampilan web aslinya diubah. Biasanya para hacker yang biasa masih pemula mencoba-coba untuk mengubah tampilan pada Facebook. Ya, gambarnya yang aneh-aneh lah pokoknya ya. Terus hacking ini hampir mirip seperti cracking, tapi dia tidak merusak, hanya memantau. Hanya dia merusak jaringan saja, tapi tidak merusak, dalam arti tidak merusak jaringannya ya, maksudnya dia bisa masuk ke jaringannya gitu. Nah, lanjut kita ke ini gambar-gambar ancaman. Nah, kenapa hacker itu ditempatkan di segala posisi? Karena hacker bisa mencari kelemahan-kelemahan dari suatu jaringan. Nah, ini ada malware ya. Malware ini banyak sekali jenisnya. Kita lanjut macam-macam pada keamanan jaringan. Nah, ini saya dibagi dua. Untuk skala besar ya seperti PT atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini kita menggunakan virtual private network itu untuk keamanannya, atau the military zone. Terus keamanan akses seperti firewall. Terus keamanan data. Nah, data-data kita yang riskan atau yang sangat krusial atau sangat rahasia, kita beri password supaya hacker tidak bisa atau cracker tidak bisa mengakses data kita. Terus keamanan secara fisik ya, maksudnya itu kayak lemari kabel atau routernya kita jaga, kita amankan di suatu ruangan yang benar-benar hanya IT saja gitu yang bisa masuk. Jadi kayak orang-orang lain, karyawan lain tidak bisa masuk gitu. Nah, itu yang disebut dengan keamanan secara fisik. Terus pengecekan berkala. Nah, ini pengecekan berkala biasanya pada administrator atau pada IT supportnya ya. Terus data loss prevention DLP. Itu yang data kita yang hilang atau diakses oleh orang yang tak dikenal, dia langsung memberitahukan kepada kita gitu bahwa data kita sedang diakses
oleh orang lain selain yang kita tuju. Terus antivirus dan anti malware. Nah, ini sering kita jumpai pada laptop-laptop atau komputer kita. Lalu untuk di skala besar ini kayak perusahaan pasti ada namanya email tersendiri ya, email dan web tersendiri. Nah, ini harus ada security-nya. Nah, itu biasanya para IT sudah membuatkannya. Terus network security berlapis. Nah, ini yang sudah benar-benar jika ancamannya memang sangat berbahaya dan data rahasianya sangat penting seperti keamanan negara. Nah, itu harus network security-nya harus berlapis. Jadi hacker luar negeri tidak bisa mencari data negara kita, data keamanan negara kita. Contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk yang skala kecil ya, seperti ya pribadi lah, personal ya. Ya kita harus pasti kita yang namanya firewall pasti kita isi ya. Yang penting kayak VPN, terus kita firewall juga, antivirus, terus keamanan data, ya data-data yang penting seperti folder yang ada data-data untuk kerja di password, jadi tidak bisa diakses. Dan keamanan secara fisik ya biasanya jaringan kita jangan sampai diakses sama orang lain, kayak misalnya wifi kita tuh jangan sampai dicuri sama orang lain. Itu bisa saja kita dimasukin wifi kita, jaringan kita. Nah, dari sini saya sudah menjelaskannya. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa berkomentar. Jika ada saran, teman-teman juga bisa berkomentar. Jika teman-teman ingin meminta file PPT-nya, bisa email ke saya dengan berkomentar juga. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.